Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Aidatul Islahiyah yang akan mempresentasikan tentang review dari sebuah kitab yang berjudul Mahmun Nas, karya dari Nasr Hamid Abu Zaid, tentang tafsir dan takwil dalam tekstualitas Al-Quran. Tafsir secara bahasa adalah upaya menyingkapkan maksud yang tersembunyi lewat kata, serta mengurai sesuatu yang tertahan untuk dipahami melalui kata. Sedangkan takwil secara makna bahasa adalah kembali pada asal-usul sesuatu, apakah itu berbentuk perbuatan ataukah sebuah cerita. Kembali ke asal-usul ini dimaksudkan untuk mengungkapkan makna dan signifikansinya di balik ayat tersebut. Tafsir secara makna istilah adalah ilmu yang mengkaji tentang turunnya ayat, surat, dan cerita-cerita yang berkenaan dengan ayat, isyarat yang ada di dalamnya, kronologi makiyah dan madaniyah, muhkam dan mustasyabih, nasikh dan mansukh, khos dan am, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mufassar. Selain itu, ada juga yang menambahkan tentang ilmu yang halal, tentang halal dan haram, janji dan ancaman, perintah dan larangan, pelajaran atau hikmah dan perumpamaan. Dalam hal ini, ra'yu tidak diperkenankan dalam kategori tafsir. Menurut Abu Al-Qasim bin Habib An-Naisaburi, Bawawi, dan Al-Kawashi, dan yang lainnya yang mengatakan takwil adalah mengalihkan ayat pada makna yang sesuai dengan sebelum dan sesudahnya. Makna yang dimungkinkan oleh ayat tidak bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah melalui istimbat. Takwil berkaitan dengan istimbat, sedangkan tafsir umumnya didominasi oleh nakal dan riwayat. Dalam review buku ini, penulis menggunakan beberapa tahapan dalam mengumpulkan datanya. Di antaranya yaitu menulis identitas buku, membaca daftar isi buku, membaca isi buku, dan mengungkapkan segala sesuatu yang bisa dikomentari dari dalam buku tersebut, seperti gaya bahasa yang digunakan oleh penulis buku, penilaian dan kesimpulan yang dapat ditarik oleh pereview ini. Membaca dengan teliti dan analisa pada sumber lain juga digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dengan pandangan yang lain guna menyelesaikan penulisan artikel ini. Kajian tentang tafsir dan takwil dalam beberapa kajian yang diterbitkan melalui Google Scholar, lebih dari 200 kajian. Beberapa tema yang banyak mendapatkan perhatian dalam berbagai terbitan jurnal, sekitar 160 pembahasan. Yang penulis ambil diantaranya kajian tentang tafsir dan takwil yang membahas tema mengenal tafsir takwil dalam ulum Al-Quran. Selanjutnya tentang tafsir takwil, penafsiran ulang relasi suami istri dalam Al-Quran. Selanjutnya tentang konsep tafsir dan takwil menurut Quraisy Shihab, penafsiran ayat-ayat tafsir dan ayat-ayat takwil dalam tafsir Al-Misbah. Yang selanjutnya tentang perkembangan tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat, dan yang terakhir adalah tafsir, takwil, dan terjemah. Kitab yang saya analisis ini berjudul Mahmun Nas. Kitab karya Nasr Hamid Abu Zaid ini diterbitkan Maktabah Al-Fikr Al-Jadid tahun 2014. Kitab ini memiliki 312 halaman. Kitab ini memiliki 312 halaman, termasuk daftar pustaka. Isi dari buku ini terdiri dari 3 bab yang dibagi menjadi beberapa pasal. Pada bab pertama membahas tentang kajian al-nashu fi
Al-Thaqafah, teks dalam kebudayaan. Bab ini memiliki 5 pasal pembahasan, yaitu konsep wahyu, penerima pertama, maki madani, asbabun nuzul, nasih dan mansukh. Selanjutnya yaitu pada bab kedua yang membahas tentang aliyatun an-nas, tentang mekanisme teks. Bagian ini memiliki 5 pasal pembahasan, yaitu yang pertama ijaz, munasabah antara ayat dan surat, ambiguitas dan distingsi. Selanjutnya tentang am dan khos, dan yang terakhir adalah tafsir dan takwil. Pada bab ketiga membahas tentang perubahan konsep dan fungsi teks. Bagian ini memiliki 8 poin, yaitu ilmu-ilmu kulit dan cangkang lapis luar, ilmu-ilmu inti lapis teratas yang terdiri dari ma'rifatullah, jalan menuju Allah, penjelasan mengenai situasi ketika sampai tujuan, wusul, pahala dan siksa. Selanjutnya tentang ilmu-ilmu inti lapisan terbawah, yakni yang terdiri dari ilmu fikih, ilmu kalam, cerita Al-Quran, kedudukan ahli fikih dan mutakalimin, dan yang selanjutnya adalah tentang takwil dari kulit ke inti, takwil dari metafor ke hakikat, dan selanjutnya tentang awam dan elit, zohir dan batin, dan yang selanjutnya tentang tingkatan hierarki teks. Artikel ini memfokuskan pada bab 2 pasal 5 yang membahas tentang tafsir dan takwil. Dalam pasal ini terdiri dari beberapa poin yang membahas tentang tafsir dan takwil secara makna bahasa, tafsir dan takwil secara makna istilah, dan mekanisme takwil. Tafsir secara makna bahasa adalah upaya menyingkapkan maksud yang tersembunyi lewat kata, serta mengurai sesuatu yang tertahan untuk dipahami melalui kata tersebut juga, atau bisa melalui kata-kata yang lain. Sedangkan takwil secara makna bahasa adalah kembali pada asal-usul sesuatu, apakah itu berbentuk perbuatan ataukah sebuah cerita. Nah, kembalinya ke asal-usul ini dimaksudkan untuk mengungkapkan makna dan signifikansinya dari ayat tersebut. Tafsir secara makna istilah adalah ilmu yang mengkaji tentang turunnya ayat, surat, dan cerita-cerita yang berkenaan dengan ayat, isyarat yang ada di dalamnya, kronologi makkiyah dan madaniyah, muhkam dan mutasyabih, nasih dan mansukh, khas dan am, mutlak dan mubayyan, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mufassar, serta ada beberapa pendapat pula yang menambahkan tentang tafsir, yaitu sebuah ilmu tentang halal dan haram, janji dan ancaman, perintah dan larangan, pelajaran, hikmah atau dan juga perumpamaan. Dan dalam hal ini ra'yu tidak termasuk dalam kategori sebuah tafsir. Abu Al-Qasim bin Habib An-Naisaburi, Bawawi dan juga Al-Kawashi serta yang lainnya mengatakan takwil adalah mengalihkan ayat pada makna yang sesuai sebelum dan sesudahnya. Makna yang dimungkinkan oleh ayat tidak bertentangan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah melalui sebuah istinbat. Karena takwil berkaitan dengan istinbat, sedangkan tafsir umumnya didominasi oleh nakal dan riwayat. Selanjutnya tentang mekanisme takwil. Mekanisme takwil yang biasanya dilakukan adalah ketika berijtihad dalam melakukan takwil atau teks, tidak dibedakan antara teks di bidang fikih dan hukum dengan teks di bidang lainnya. Sebab ijtihad didasarkan pada gerak atau nalar untuk menembus ke dalam teks. Jika perbedaan takwil dalam bidang fikih termasuk sebagai rahmat dan untuk memberikan keringanan bagi umat, maka perbedaan takwil dalam bidang lain dari teks harus dipandang dari sudut pandang yang sama, khususnya pada mu'awil berpegang pada perangkat-perangkat analisis teks dan tidak pada hawa nafsu atau pendapat pribadinya sendiri. Nah, di era sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan tafsir dan takwil yang dilakukan oleh wacana agama kontemporer ini memang sudah tepat. Tetapi memfungsikan perbedaan tersebut dengan mengedepankan tafsir dan mengorbankan sebuah takwil
pada dasarnya sangat bertendensi pada ideologis yang didasarkan pada beberapa tren tradisi pada satu sisi, dan sisi lain bertujuan mendukung status quo lewat upaya memapankan makna teks sebagai hasil ijtihad ulama. Analisis data yang penulis dapatkan adalah sebuah tradisi yang tertuju pada satu sisi dan sisi yang lain bertujuan mendukung sebuah upaya memapankan makna teks sebagai hasil ijtihad ulama kuno pada tafsir dan takwil yang mengakibatkan sebuah kekeliruan, seperti kekeliruan dari golongan ahli sunnah dari dulu hingga sekarang adalah pandangan mereka terhadap perjalanan sejarah dan perkembangan zaman sebagai gerak yang menuju yang lebih buruk dalam semua lapisan. Oleh karena itu, golongan ahli sunnah berusaha mengaitkan makna teks dan signifikansinya dengan masa keemasan, kenabian, risalah, dan masa turunnya wahyu. Golongan ahli sunnah lupa bahwa hal tersebut berarti menegaskan bahwa temporalitas wahyu bukan saja dari sisi terbentuknya teks, melainkan juga dari sisi makna dan signifikansinya. Ini bukan sekedar kesalahan pada konseptualnya, melainkan mengekspresikan sikap ideologisnya terhadap realitas, suatu sikap yang mendukung keterbelakangan, anti kemajuan, dan progresivitas. Oleh karena hal tersebut, golongan ahli sunnah menyusun sumber-sumber pokok tafsir pada 4 hal, diantaranya adalah pengambilan yang bersumber dari Rasulullah SAW, kemudian pengambilan yang bersumber pada pendapat sahabat, lalu merujuk pada pengambilan yang bersumber pada para pendapat tabi'in, dan yang terakhir yaitu tafsir bahasa. Pembedaan antara tafsir dan takwil yang mengangkat kedudukan tafsir dengan mengorbankan takwil merupakan bagian dari kekeliruan pemahaman ahli sunnah dan posisi nalar mereka dari dulu hingga sekarang. Oleh karena hal tersebut, kita harus bisa membedakan keduanya secara definitif antara konsep tafsir dan takwil. Uraian Abu Zaid mengenai konsep hermeneutik Qur'annya terasa rumit karena banyak dipengaruhi oleh konsep hermeneutik Barat. Proposisinya tentang tekstualitas Al-Quran telah menimbulkan kesalahpahaman dan kontroversi di tengah masyarakat akibat pembahasannya cenderung elitis karena hanya bisa dipahami oleh kalangan intelektual, itu pun bagi mereka yang tidak asing dengan ilmu-ilmu linguistik, humaniora, dan sosial. Meskipun begitu, pembacaan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Zaid terhadap isu-isu sensitif dalam Islam semisal poligami, hak waris perempuan, perbudakan, itu telah memberikan warna lain terhadap pemahaman Islam yang selama ini dimaknai dengan agama anti-HAM, penindas perempuan, dan stereotip negatif lainnya. Seperti pada kasus poligami, bagi Abu Zaid, wacana Al-Quran tentang poligami mempunyai level makna ketiga, di mana pemahaman haruslah melampaui makna historisnya dengan menguak signifikansi masa kininya, dan bahkan mampu menguak dimensi yang tak terkatakan dari suatu pesan. Abu Zaid juga menggunakan distingsi adil zahir tentang mabda, qaidah, dan hukmu untuk mendukung argumennya. Dengan penggunaan distingsi ini, pandangan bahwa poligami adalah dilarang dapat dengan mudah dan sistematis dipahami. Namun metode takwil yang ia anjurkan yang menggunakan epistemologi nalar burhani ternyata dipengaruhi oleh semangat berpikir positivistik. Implikasinya, ia implikasi dari hal tersebut, ia mendekonstruksi semua fenomena transenden agama ke bawah penelitian atau pemikiran empirik, sehingga beragama terasa kering karena nilai-nilai spiritualitasnya selalu dicarikan alasan rasionalnya. Data yang penulis dapatkan adalah sebuah
tradisi yang tertuju pada satu sisi dan sisi yang lain bertujuan mendukung sebuah upaya memapankan makna teks sebagai hasil ijtihad ulama kuno pada tafsir dan takwil yang mengakibatkan sebuah kekeliruan, seperti kekeliruan dari golongan ahli sunnah dari dulu hingga sekarang adalah pandangan mereka terhadap perjalanan sejarah dan perkembangan zaman sebagai gerak yang menuju yang lebih buruk dalam semua lapisan. Oleh karena itu, golongan ahli sunnah berusaha mengaitkan makna teks dan signifikansinya dengan masa keemasan, kenabian, risalah, dan masa turunnya wahyu. Golongan ahli sunnah lupa bahwa hal tersebut berarti menegaskan bahwa temporalitas wahyu bukan saja dari sisi terbentuknya teks, melainkan juga dari sisi makna dan signifikansinya. Ini bukan sekedar kesalahan pada konseptualnya, melainkan mengekspresikan sikap ideologisnya terhadap realitas, suatu sikap yang mendukung keterbelakangan, anti kemajuan dan progresivitas. Oleh karena hal tersebut, golongan ahli sunnah menyusun sumber-sumber pokok tafsir pada 4 hal, diantaranya adalah pengambilan yang bersumber dari Rasulullah SAW, kemudian pengambilan yang bersumber pada pendapat sahabat, lalu merujuk pada pengambilan yang bersumber pada para pendapat tabi'in, dan yang terakhir yaitu tafsir bahasa. Pembedaan antara tafsir dan takwil yang mengangkat kedudukan tafsir dengan mengorbankan takwil merupakan bagian dari kekeliruan pemahaman ahli sunnah dan posisi nalar mereka dari dulu hingga sekarang. Oleh karena hal tersebut, kita harus bisa membedakan keduanya secara definitif antara konsep tafsir dan takwil. Uraian Abu Zaid mengenai konsep hermeneutik Qur'annya terasa rumit karena banyak dipengaruhi oleh konsep hermeneutik barat. Proposisinya tentang tekstualitas Al-Quran telah menimbulkan kesalahpahaman dan kontroversi di tengah masyarakat akibat pembahasannya cenderung elitis karena hanya bisa dipahami oleh kalangan intelektual, itu pun bagi mereka yang tidak asing dengan ilmu-ilmu linguistik, humaniora, dan sosial. Meskipun begitu, pembacaan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Zaid terhadap isu-isu sensitif dalam Islam semisal poligami, hak waris perempuan, perbudakan, itu telah memberikan warna lain terhadap pemahaman Islam yang selama ini dimaknai dengan agama anti-HAM, penindas perempuan, dan stereotip negatif lainnya. Seperti pada kasus poligami, bagi Abu Zaid, wacana Al-Quran tentang poligami mempunyai level makna ketiga, di mana pemahaman haruslah melampaui makna historisnya dengan menguak signifikansi masa kininya, dan bahkan mampu menguak dimensi yang tak terkatakan dari suatu pesan. Abu Zaid juga menggunakan distingsi adil zohir tentang mabda, qaidah, dan hukmu untuk mendukung argumennya. Dengan penggunaan distingsi ini, pandangan bahwa poligami adalah dilarang dapat dengan mudah dan sistematis dipahami. Namun metode takwil yang ia anjurkan yang menggunakan epistemologi nalar burhani ternyata dipengaruhi oleh semangat berpikir positivistik. Implikasinya, ia implikasi dari hal tersebut, ia mendekonstruksi semua fenomena transenden agama ke bawah penelitian atau pemikiran empirik, sehingga beragama terasa kering karena nilai-nilai spiritualitasnya selalu dicarikan alasan rasionalnya. Kesimpulannya adalah, seiring berjalannya zaman, hingga saat ini masih banyak terjadi kekeliruan terkait dengan penggunaan tafsir dan takwil berdasarkan fungsinya, yang terjadi dengan mengedepankan tafsir dan mengorbankan takwil pada dasarnya sangat bertendensi pada ideologis yang didasarkan pada beberapa tradisi yang tertuju pada satu sisi saja, sedangkan satu sisi yang lainnya bertujuan untuk mendukung status quo lewat upaya memapankan makna teks sebagai hasil
dari ijtihad ulama kuno terdahulu. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.